Seni Budaya kelas 7. Bab 3. Menyanyi dengan satu suara. Kompetensi dasar 3.1. Memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. 4.1. Menyanyikan lagu satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Menyanyi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menyanyi jenis ini sering disebut dengan menyanyi perseorangan. Menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Saat menyanyi unisono, dibutuhkan kerjasama dan saling peduli, sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Bernyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan, biasanya diiringi dengan alat musik. Bernyanyi dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Bernyanyi secara perorangan disebut dengan menyanyi tunggal atau solo, sedangkan bernyanyi secara kelompok dinamakan vokal group. A. Bernyanyi secara unisono. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Bernyanyi unisono biasanya disebut dengan bernyanyi satu suara. Secara etimologi, kata unisono berasal dari kata uni yang berarti satu dan sono yang berarti suara. Jadi, unisono adalah satu suara. Dengarkan lagu berikut ini. Amko ramne amko aronawa kombe termino kibi kubano ko bombe ko kumano bungo awe ade termino kibi kubano ko bombe ko yumano bungo awe ade honke 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 riro honke jombe jombe riro honke 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 riro honke jombe jombe riro. Nah, itu adalah salah satu contoh lagu yang dinyanyikan perseorangan. Teknik vokal dan organ suara manusia. Yang pertama, ada teknik vokal. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Bentuk pengucapan untuk vokal ada bentuk mulutnya,
Yang pertama itu adalah bentuk mulut vokal A. Seperti ini dia. A. Bentuk mulut vokal U. U. Seperti ini dia. Bentuk vokal O. Bentuk vokal O. Selanjutnya, bentuk vokal E. Bentuk vokal E. Dan yang terakhir, bentuk vokal I. I. A, I, U, E, O. Seperti itu bentuk mulut untuk vokal. Adapun unsur-unsur teknik vokal terdiri dari 1. Artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Yang kedua, ada intonasi, yaitu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Sedangkan teknik intonasi merupakan ketepatan tinggi rendahnya bunyi pada setiap nada yang dalam setiap jumlah suku kata memiliki penekanan yang berbeda-beda pula. Jika seseorang yang mengelola intonasi dengan baik, biasanya akan menghasilkan suara yang nyaring, jernih, dan nyaman didengar pula. Ada beberapa cara untuk melatih intonasi yang baik. Yang pertama, bernyanyi dengan tempo yang lambat, kemudian lebih cepat. Menyanyi dengan tempo yang bervariasi, bernyanyi dengan nada bervariasi yang dimulai dari nada bawah ke nada yang lebih tinggi. Frasering. Yang ketiga adalah frasering. Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Vibrato adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang suara yang bergetar teratur, biasanya diterapkan di setiap akhir sebuah kalimat lagu. Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokok. Sikap badan adalah posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi. Bisa sambil duduk atau berdiri. Yang terpenting, saluran pernapasan jangan sampai terganggu. Teknik pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada. Teknik pernapasan dada mengharuskan Anda untuk mengisi udara dalam paru-paru bagian atas dengan cara membusungkan dada pada saat Anda menarik napas. Dengan pernapasan dada, Anda akan menghasilkan nada-nada rendah, namun kelemahannya menggunakan pernapasan ini adalah Anda akan menjadi cepat lelah dan kehabisan napas. Selain itu, jika Anda menggunakan pernapasan dada,
Anda akan kesulitan mengambil napas lagi jika Anda sudah kehabisan nafas. Oleh karena itu, pernapasan ini kurang cocok digunakan saat bernyanyi. Dua, pernapasan perut. Teknik pernapasan perut mengharuskan Anda untuk membuat perut Anda menjadi besar atau mengembungkan perut sehingga dapat diisi udara. Untuk melakukan teknik ini, Anda bisa menarik napas sedalam-dalamnya dan menahannya hingga beberapa detik supaya perut Anda bisa mengembung. 3. Pernapasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, maka rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan napas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Nah, gambarnya seperti ini. Udara masuk, udara keluar. Pernapasan ini paling baik atau cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernapasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma, lalu dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Pernapasan ini memungkinkan kita menghasilkan suara murni dengan napas yang panjang. Berlatih vokal. Latihan vokal dapat dilakukan sambil bernyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model atau lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk mengenal konsep elemen musik. Nah, lagu model tersebut dinyanyikan dengan cara merubah nada dasar secara berturut-turut, naik dan turun. Praktikkanlah lagu berikut ini. Lagu Apuse berasal dari Papua. Do sama dengan D 4/4 sedang. Nanti boleh dipraktekkan di rumah. Uji kompetensi. Yang pertama, jelaskan 3 syarat utama agar memiliki pernapasan yang baik. 2. Mengapa teknik bernyanyi harus dikuasai dengan benar? Yang ketiga, nyanyikanlah salah satu lagu yang kamu kuasai dengan baik dan benar. Terima kasih.